sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong coret 12 pemain yang berjasa antar timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Rata-rata pemain kesayangan Bung Toel. Modiar, Thailand mentalnya auto hancur lebur jelang Piala Asia 2024. Ini penjelasannya. Thailand justru diterpa badai masalah sebelum turnamen dimulai. Mantap dan mewah, ini bocoran konsep opening ceremony Piala Asia 2024 di Qatar. Akan semewah Piala Asia 2019 kah? Pengakuan jujur Elkan Bagot usai timnas kalah telak 5-0 dari Iran tadi malam bisa bikin semuanya shock melihatnya. Shin Tae-yong tetap apresiasi perjuangan pemain. Pelatih Shin Tae-yong mengapresiasi pemain Indonesia sudah bekerja keras meski kalah 0 hingga 5 dari Iran pada laga uji coba terakhir melawan Iran. Shin Tae-yong coret 12 pemain yang berjasa antar timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Rata-rata pemain kesayangan Bung Toel. Dari 12 nama itu, beberapa di antaranya sangat berjasa alias sering dimainkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia bersua Kuwait, Yordania, dan Nepal. Mereka ialah Irfan Jaya, Fahrudin Arianto, Nadeo Argawinata, Sadil Ramdhani, dan Rachmat Irianto. Bahkan nama yang disebut terakhir berandil besar saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait. Rachmat Irianto yang menyebabkan timnas Indonesia mendapat penalti di ujung babak pertama. Mark Locke yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian di babak kedua, Rachmat Irianto mencetak gol sekaligus memastikan kemenangan 2-1 timnas Indonesia atas Kuwait. Lantas, kenapa Rachmat Irianto tidak dibawa ke Qatar? Pemain Persib Bandung ini absen karena mengalami cedera. Hal berbeda dialami Nadeo, kiper yang selalu turun saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait, tumbang 0-1 dari Yordania, dan menang 7-0 atas Nepal. Nadeo tidak dipilih karena kalah saing dari nama-nama lain. Berikut 12 pemain yang berjasa antar timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 tapi tidak disertakan ke Qatar. 1. Muhammad Rafli. 2. Irfan Jaya. 3. Nadeo Argawinata. 4. Stefano Lillipali. 5. Terence Puhiri. 6. Fahrudin Arianto. 7. Koko Ari. 8. Rachmat Irianto. 9. Syahrian Abimanyu. 10. Muhammad Adisatrio. 11. Alfa Andra Dewangga. 12. Sadil Ramdhani. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys, sesuai hati nurani kalian demi timnas kebanggaan kita. Modiar, Thailand mentalnya auto hancur lebur jelang Piala Asia 2024. Ini penjelasannya. Thailand justru diterpa badai masalah sebelum turnamen dimulai. Masalah pertama tentu adalah sosok pelatih kepala. Alexander Manopolking yang sudah berjasa membawa 2 trofi Piala AFF dan membawa Thailand ke putaran final Piala Asia 2023 harus dipecat oleh FAT. Masalah berikutnya adalah cederanya para pemain inti. 2 nama yang dipastikan absen adalah pemain senior Terasil Dangda dan Chanatip Songkrasin. Kondisi ini jelas merugikan Thailand. Pasalnya keduanya merupakan kunci permainan timnas Thailand selama ini. Masalah ketiga adalah satu pemain andalan yang mangkir dari panggilan timnas Thailand, yaitu Kanitpanya.
Akanitpanya sendiri tidak mau membela Thailand di ajang Piala Asia 2023 dan memilih fokus untuk latihan pramusim bersama klub asal Jepang, Urawa Red Diamonds. Sudah selesai? Jelas belum. Skuad Thailand sendiri belum melakukan penerbangan ke Qatar selaku tuan rumah Piala Asia 2023. Masalah terakhir tentu saja soal hak siar penayangan Piala Asia 2023 di Thailand. Tidak ada satupun stasiun televisi di Thailand yang sanggup membeli hak siar Piala Asia 2023 karena terlalu mahal. Mantap dan mewah, ini bocoran konsep opening ceremony Piala Asia 2024 di Qatar. Akan semewah Piala Asia 2019 kah? Jadwal opening ceremony Piala Asia 2023 akan berlangsung pada Jumat 12 Januari 2024 malam hari. Upacara pembukaan yang berbarengan dengan laga Qatar versus Lebanon ini digelar di Stadion Lusail, Doha, Qatar. Dalam teaser di kanal YouTube AFC Asian Cup, opening ceremony Piala Asia 2024 kali ini bertajuk The Lost Chapter of Kalilah and Dimnah. Ini terinspirasi dari hikayat Kalilah dan Dimnah, fabel yang diterjemahkan Ibnu Al-Mukaffa ke dalam bahasa Arab. Dalam hikayat Kalilah wa Dimnah yang terdiri dari 15 bab, dikisahkan Raja Dabshalim didatangi oleh seorang filsuf bernama Baidaba yang mengisahkan berbagai kisah untuk sang penguasa. Di dalam kisah-kisah tersebut ada Kalilah dan Dimnah, dua ekor anak serigala yang menjadi narator dan protagonis cerita. Kini upacara pembukaan Piala Asia 2024 akan menampilkan Kalilah dan Dimnah dalam bentuk berbeda. Upacara ini akan berlangsung di Stadion Lusail, tempat yang menjadi saksi keberhasilan Argentina memboyong Piala Dunia 2022. Pengakuan jujur Elkan Bagot usai timnas kalah telak 5-0 dari Iran tadi malam bisa bikin semuanya syok melihatnya. Pemain belakang timnas Indonesia, Elkan Bagot, menyatakan bahwa skuad Garuda mendapat pelajaran berharga melawan Iran. Sekali lagi kami mendapatkan pertandingan yang dapat menjadi pembelajaran. Kami memainkan beberapa permainan yang menarik, namun sayangnya kami kembali kebobolan untuk gol yang mudah, kata Elkan. Hasil pertandingan mungkin tidak mencerminkan bagaimana pertandingan berjalan. Tapi ini adalah 90 menit yang menjadi pelajaran bagi banyak pemain. Jadi kami tahu kami harus siap dan fit di pertandingan pertama nanti dalam kurung saat turnamen, tambahnya. Meski begitu, Elkan optimistis bahwa tim akan mendapatkan hasil terbaik saat Piala Asia 2023 nanti. Tentu kami masih optimis. Kami tidak melihat hasil pertandingan hari ini. Kami hanya melihat bagaimana kami mempraktekkan apa yang sudah kami latih untuk menghadapi pertandingan pertama kami. Jadi seluruh tim masih berusaha bersama dan masih optimis menatap turnamen, jelas Elkan. Shin Tae-yong tetap apresiasi perjuangan pemain. Pelatih Shin Tae-yong mengapresiasi pemain Indonesia sudah bekerja keras meski kalah 0 hingga 5 dari Iran pada laga uji coba terakhir melawan Iran. Pemain sudah berjuang dan kerja keras di lapangan. Memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang kita, apalagi ada 3 gol yang merupakan hasil dari kesalahan kita sendiri, kata Shin Tae-yong. Kedepannya lawan akan lebih banyak menguasai bola, karenanya kita akan melatih situasi itu, agar pemain bisa mencari celah untuk menyerang balik dan menciptakan peluang yang baik, tambahnya.
Terkait Asnawi, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa memang masih mengalami cedera. Untuk Asnawi memang sebelumnya ada masalah otot, jadi fokus rehabilitasi selama ini dan emang hanya dimainkan 20 hingga 30 menitan untuk cek kondisi Asnawi seperti apa. Jadi di awal pertandingan Asnawi tidak bisa main sebagai kapten, mana dari itu wakil kapten Jordi yang jadi kapten hari ini, tambahnya. Sementara itu, terkait Saina Patinama, Shin Tae-yong menyatakan bahwa dia masih di Belanda. Kesehatan ibunya kurang baik, ini situasi yang sangat sensitif untuknya, jadi saya tidak bisa banyak berkomentar, tukas Shin Tae-yong.